Suara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkap, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Anting Wulan yang menanyakan perihal pedang ular emasnya pada Paramita. Paramita semula menyangkal bahwa pedang yang ia pergunakan adalah pedang palsu. Tetapi setelah ia diberi penjelasan oleh Anting Wulan, barulah ia percaya bahwa pedang itu memang benar pedang palsu. Dan ketika terjadi percakapan di antara keduanya, datanglah Karmapala menjelaskan tentang suatu kejadian di mana ada hubungannya dengan hilangnya pedang ular mas Anting Wulan. Paramita yang menyadari hal itu, kemudian ia jadi terisak-isak meminta maaf pada Anting Wulan. Maafkan aku, Kak Wulan. Aku telah lalai menjaga pedangmu. Kalau saja aku tak mencuri pedang itu demi kepentingan pribadi, mungkin pedang itu tidak akan benar-benar hilang, Kak. Hukumlah aku, Kak Wulan. Aku mengaku bahwa aku benar-benar bersalah. Sudahlah, tak ada gunanya kau menyesali perbuatanmu. Semua itu sudah terjadi, dan aku harus mencari pedang itu, agar pedang itu tak jatuh ke tangan pendekar jahat. Nah, kalau hal itu sampai terjadi, maka dunia persilatan akan ditimpa dengan kerawanan. Kak Wulan, kemana kakak akan mencari pedang itu? Mau tidak mau, aku harus kembali ke Bukit Tengkorak. Bukankah kau mengalami hal itu di Bukit Tengkorak? Oh, iya ya. Apakah yang mencuri pedang itu Resi Amista? Resi Amista? Bagaimana mungkin Resi Amista yang mencuri pedang ular emasku? Apakah dia memang berada di Bukit Tengkorak itu, Pramita? Iya, Kak Wulan. Lalu ada hubungan apa Resi Amista dengan Resi Hati Suci? Apakah Resi Hati Suci adalah Resi Amista sendiri? Aku harus menyembunyikan hal ini. Entahlah, Kak. Aku tidak mengetahui hubungan mereka. Sudahlah, kalau begitu aku harus cepat-cepat ke Bukit Tengkorak sekarang juga. Kemudian, Anting Wulan pun segera berangkat bersama kuda ajaibnya si Tunggul. Namun sebelum itu, Anting Wulan pamit pada Prabu Purbaya dan Mamang Kuraya. Dengan memacu kuda ajaibnya, Anting Wulan segera menuju Bukit Tengkorak. Siang itu, matahari tak seberapa terik karena awan mendung yang telah menghalanginya. Namun Anting Wulan terus memacu kudanya melintasi semak belukar, hutan dan jalan-jalan setapak. Sementara itu di tempat perguruan pengemis tongkat merah, nampak Ki Parang Pungkur tengah berbincang-bincang dengan Sariti muridnya. Sariti, aku rasa sudah saatnya kita pergi ke Padepokan Gua Larang untuk memenuhi undangan Resi Wanayasa. Aku merasa tidak enak kalau sampai tak memenuhi undangannya. Terserah guru kalau memang ingin berangkat hari ini. Aku siap mengikuti. Bagus. Kalau begitu siapkan kuda untuk berangkat. Suasana siang ini nampaknya sangat baik untuk pergi ke Gua Larang. Baik, guru. Sariti kemudian beranjak dari tempat duduknya untuk mengambil kuda. Tapi baru saja kakinya melangkah beberapa tapak meninggalkan pondok gurunya, tiba-tiba ada seorang murid pengemis tongkat merah muncul dengan terengah-engah.
Nafasnya bagaikan diburu oleh beribu-ribu anak panah. Sariti jadi tersentak kaget melihat hal itu. Den Ayu, gawat. Waduh, gawat. Kita sedang difitnah. Gawat, Den Ayu. Sindang, tenanglah. Bicara yang jelas. Apa yang terjadi? Anu Den Ayu, tadi ketika aku sedang berada di kota raja, jubah hitam sosok manusia yang telah membuat kempar itu telah tertangkap lagi. Tapi yang sangat mengejutkan lagi Den Ayu, ketika jubah itu dibuka, ternyata orang itu jubah hitam yang memakai baju mirip seorang pengemis. Dan yang paling mengherankan lagi, dia mengaku berasal dari anggota pengemis tongkat merah, Den Ayu. Kurang ajar. Kita telah difitnah orang-orang jubah hitam. Kita harus memberitahukan hal ini pada guru. Jangan sampai hal ini jadi berlarut-larut didiamkan. Ayo. Guru! Guru! Ada apa, Sariti? Kalau sudah siap untuk berangkat, kenapa harus berteriak-teriak seperti itu? Tunggulah sebentar. Cepatlah, Guru. Aku ingin menyampaikan suatu hal yang amat penting. Ada apa? Sindang, kelihatannya wajahmu pucat seperti telah terjadi sesuatu. Ada apa? Iya, Guru. Tadi... Dengan perasaan yang masih digeluti was-was, Sindang, salah satu anggota tongkat merah, menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengar penuturan Sindang, Parang Pungkur menjadi marah dan naik pitam. Kurang ajar. Siapa sebenarnya orang-orang jubah hitam itu? Mereka telah mencemarkan nama baik tongkat merah. Keparat. Peristiwa ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Sindang, lalu bagaimana dengan jubah hitam yang mengaku sebagai anggota tongkat merah itu? Apakah dia sekarang masih berada di kota raja? Tidak, Guru. Ketika jubah hitam bicara dan mengaku sebagai anggota tongkat merah, lalu tiba-tiba saja muncul seseorang yang membunuhnya. Dan orang yang membunuhnya itu menurut pengakuannya masih orang warga desa yang tak jauh dari kota raja. Kurang ajar. Benar-benar kurang ajar. Mungkin orang itu membunuh jubah hitam hanyalah siasatnya untuk menutupi siapa sebenarnya jubah hitam itu. Sariti. Ya, Guru. Sekarang kau kutugaskan bersama Sindang mencari orang itu. Aku yakin mereka masih mempunyai hubungan teman dengan jubah hitam. Baik, Guru. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, Den Ayu. Kita tak perlu mengejar dia. Tadi setelah terbunuhnya jubah hitam, orang itu telah menghasut warga kota raja untuk datang ke tempat kita. Jadi percuma kita mencari dia. Dia pasti akan datang kemari. Guru, apa tindakan kita nanti jika warga kota raja datang ke sini sambil menuduh kita bahwa perguruan tongkat merah adalah iblis jubah hitam? Sudah. Kita tenang saja. Kita lihat apakah benar mereka akan datang ke tempat ini. Nanti aku yang akan menjelaskannya. Setan mana sebenarnya yang telah mencemarkan perguruanku? Apakah jubah hitam itu ada hubungannya dengan perguruan hati suci? Aku sebenarnya sangat mencurigai perguruan itu. Segala tindakannya dan sambutannya yang berlebihan itu membuatku tidak percaya bahwa mereka berasal dari golongan baik. Kalau memang pemunculannya untuk membuat kebaikan di dunia persilatan, untuk apa dia harus menggunakan cadar? Guru dengar, sepertinya ada segerombolan orang-orang yang berteriak-teriak menuju kemari, Guru. Apakah mereka orang-orang kota raja, Guru? Kita lihat saja. Siapa mereka? Hancurkan! Guru, benar, orang itulah yang telah membunuh iblis jubah hitam itu. Dan dia jugalah yang mengajak warga kota raja untuk datang ke tempat kita, Guru. Tenanglah, aku mau tahu apa yang akan dilakukannya. Hei, Ki Parang Pungkur, mengakulah bahwa kau adalah iblis jubah hitam itu.
salah seorang anak buahmu telah kami tangkap dan kami bunuh. Nah, sekarang mengakulah. Setelah itu, perguruan tongkat merah harus ditutup. Tunggu sebentar, Kisanak. Apakah tidak sebaiknya kita bicara secara tenang dan kekeluargaan? Jangan coba-coba bersembunyi di balik ketenanganmu, Ki Palangpungkur. Kekotoranmu sekarang telah terbongkar. Dan sebentar lagi, perguruan tongkat merah akan sirna dari tanah Jawa dan Pasundan ini. Runtuhlah perguruan tongkat merah. Hancurkan. Tunggu. Baiklah, kalau kalian tidak mau bicara secara tenang, aku bisa berbuat sesuatu lebih keras lagi. Kalian silahkan menuduh perguruan tongkat merah adalah iblis jubah hitam. Tapi apakah tuduhan kalian sudah terbukti? Jelas, kami telah membuktikannya. Setelah kami buka salah seorang iblis jubah hitam itu, jubahnya ternyata adalah seorang anggota pengemis tongkat merah. Nah, apakah itu bukan salah satu bukti yang nyata dan jelas? Baik. Tapi apakah kau telah membuktikannya dengan kata-kata? Tidak. Aku memang tidak membuktikannya. Aku telah membunuhnya. Untuk apa iblis semacam itu harus ditanya? Sudah jelas dia bersalah. Ya, itulah kesalahanmu. Dan membuat aku curiga. Saudara-saudara warga desa Kota Raja, apakah saudara-saudara kenal dengan laki-laki yang menghasut saudara-saudara ini? Jawablah. Kenapa kalian diam? Jadi jelas, kalian tidak kenal dengan laki-laki ini. Sebelum aku bicara lebih jauh lagi tentang tuduhanmu, mengakulah siapa kau sebenarnya. Aku warga Kota Raja. Warga Kota Raja? Apakah bicaramu itu tidak ngawur? Bagaimana mungkin kau warga Kota Raja, sementara orang-orang yang kau bawa ini tidak kenal denganmu? Katakan yang jelas dan jangan coba-coba menipuku. Caramu bicara sangat mencurigakan. Jangan-jangan kaulah salah satu iblis jubah itu. Ayo, bicaralah. Siapa kau sebenarnya? Hei, kawan-kawan. Kenapa kalian diam? Sudah jelas perguruan tongkat merah adalah iblis jubah hitam. Ayo, bantulah aku. Jangan biarkan aku terpojok oleh kata-katanya. Kenapa kalian diam? Percuma kau menghasut mereka. Kalau kau tadi bisa membawa mereka kemari, tapi sekarang kau tak akan bisa menghasutnya untuk menghancurkan perguruan tongkat merah. Sungguh sangat disayangkan. Caramu bertindak sangat salah dan kasar sekali. Makanya gelagatmu mudah tercium, Kisanak. Barat, kenapa justru aku jadi terpojok dengan kata-katanya? Kurang ajar. Kalau begitu, aku harus menyingkir dari tempat ini sebelum mereka berbalik menterorku. Guru, orang itu melarikan diri. Sudah, biarkan. Kita tidak perlu mengejar dia. Biarlah dia mendapat hukuman dari ketuanya sendiri akibat gagal atas tugasnya itu. Nah, saudara-saudara, sekarang sudah jelas bahwa saudara-saudara semua telah dihasut oleh orang tadi. Ini harus menjadi perhatian saudara-saudara semua untuk hati-hati dalam bertindak. Kita jangan mudah terhasut oleh bujukan yang belum jelas persoalannya. Orang tadi mencoba menghancurkan perguruan tongkat merah dengan cara mempergunakan tangan-tangan warga desa. Untung saja hal itu tidak terjadi dan saudara-saudara semua masih bisa berpikiran secara jernih. Ki Parangpungkur kemudian menasehati warga desa Kota Raja itu yang baru saja terkena hasutan Brenda. Setelah beberapa saat diberikan pengertian dan nasihat, mereka semua pun kembali ke tempatnya masing-masing. Suasana siang semakin tinggi. Kejadian tadi bagi Parangpungkur adalah sebuah pelajaran yang akan dijadikan perhatian baginya. Sindang dan kau Sariti,
kejadian tadi adalah suatu pelajaran bagi kita. Setiap kebaikan yang berdiri di muka bumi ini memang selalu ada saja kendalanya. Maka dari itu, jika kita menghadapi hal yang demikian, kita harus menghadapi dengan ketenangan. Jangan hal yang demikian kita kendalikan dengan amarah dan emosi yang tinggi. Dan aku yakin, kendala-kendala lain pasti akan muncul kembali, walaupun itu akan berlainan datangnya. Iya, Guru. Aku pun merasakannya. Betapa Guru dapat menyelesaikan masalah itu dengan tenang dan jiwa yang besar. Bukan saja peristiwa itu yang akan aku jadikan pelajaran, tapi sikap Guru yang tenang pun adalah suatu pelajaran bagiku. Ya, bagus kalau kau mulai mengerti. Dan sikap seperti itulah yang paling aku banggakan. Apalagi yang mempunyai sikap seperti itu adalah seorang pendekar. Nah, Sindang, kalau begitu kembalilah ke tempatmu. Sekarang masalahnya sudah selesai. Baik, Guru. Guru, apakah rencana Guru akan dilanjutkan untuk pergi ke Gua Larang? Iya, kita memang harus pergi ke sana. Untunglah masalah ini sudah tuntas. Kalau belum, mungkin kita tidak akan jadi berangkat hari ini. Apakah kau sudah mempersiapkan kuda untuk berangkat, Sariti? Sudah, Guru. Bagus. Kalau begitu, kita akan berangkat sekarang. Guru, apakah Kakang Giribanda akan turut serta untuk ke Gua Larang? Ya, Giribanda pun harus turut ke Gua Larang. Kenapa? Tidak, Guru. Aku justru ingin mengatakan bahwa Kakang Giribanda diajak saja. Ya, kalau memang demikian, syukurlah. Lalu, di mana Giribanda sekarang? Tadi kulihat dia ke kota raja. Mungkin sebentar lagi pun dia akan tiba. Untuk apa dia pergi ke sana? Padahal kita akan melakukan perjalanan yang jauh. Kalau kita tidak sampai ke Gua Larang untuk memenuhi undangan Resi Wanayasa, aku tidak enak, Cariti. Tapi bagaimana, Guru? Soalnya Kakang Giribanda belum juga muncul. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar, Guru? Ya, sudahlah. Tapi kalau kita tunggu beberapa lama, belum juga muncul, terpaksa kita akan pergi berdua saja. Iya, Guru. Kenapa Kakang Giribanda belum juga muncul? Lagi pula untuk apa dia pergi ke kota raja? Itu dia. Syukurlah dia segera datang. Sariti, apakah Guru menanyakan aku? Bukan hanya menanyakan kemana Kakang pergi. Guru bahkan sedang menanti Kakang untuk diajak ke tempat Resi Wanayasa. Maksudmu ke Gua Larang? Benar. Kenapa? Sepertinya ada yang Kakang pikirkan untuk pergi ke Gua Larang? Tidak. Aku hanya... sudahlah, lupakan. Di mana Guru sekarang? Ada di dalam. Temuilah. Ya, baiklah. Tanpa banyak bicara lagi, Giribanda kemudian langsung melangkah ke pondok gurunya. Sementara di dalam pondok itu, gurunya pun telah menunggunya. Dari mana kau, Giri? Aku menunggumu sudah sejak tadi untuk mengajakmu pergi ke Gua Larang, memenuhi undangan Resi Wanayasa. Maafkan aku, Guru. Aku tadi pergi ke kota raja. Ke kota raja tanpa alasan? Untuk apa pergi ke sana? Hampir saja tadi nama perguruan Tongkat Merah jadi cemar oleh seseorang yang berniat menghancurkan perguruan ini. Maafkanlah aku, Guru. Aku mengaku bersalah pergi tanpa izin pada Guru, sehingga aku tidak tahu ada peristiwa di sini. Sudahlah. Untunglah masalah itu sudah tuntas. Kalau kau sudah siap untuk berangkat ke Gua Larang sekarang juga, kita akan pergi ke sana.
Aku sudah siap untuk berangkat, Guru. Tak beberapa lama kemudian, setelah mempersiapkan keperluannya, ketiganya pun melanjutkan perjalanan menuju ke Gua Larang. Sementara itu di istana Kencana Wungu, Paramita kelihatan gelisah sekali atas kepergian Anting Wulan ke Bukit Tengkorak. Hatinya jadi resah. Ia takut akan terjadi apa-apa terhadap Anting Wulan. Kak Wulan, maafkanlah atas kesalahanku ini, Kak. Aku tidak menyangka kalau pedang ular bakal hilang dan berganti dengan yang palsu. Kalau memang benar si Amista yang telah mencuri pedang itu, artinya dia tidak menghargai aku sebagai orang yang telah mengetahui rahasianya. Apa yang harus aku perbuat untuk melawan Resi Amista? Rasanya tidak mungkin. Paramita. Kakang Karmapala. Kulihat kau sejak kemarin terus saja bersedih. Apakah kesedihanmu yang semakin hari semakin bertambah itu karena memikirkan masalah Kak Wulan? Iya, Kakang. Aku merasa bersalah sekali terhadap Kakak Wulan. Waktu itu, aku telah lancang mencuri pedang ular masnya, dan ketika aku mengembalikannya, tiba-tiba saja pedang itu berganti dengan yang palsu. Aku malu, Kakang. Dan aku tidak habis pikir, apakah benar si Amista yang mencuri pedang itu? Kalau benar, artinya dia harus mengembalikannya kepadaku. Dan kalau dia tidak mau, maka kita harus membocorkan rahasia dia tentang Resi Hati Suci. Tapi apakah kau yakin bahwa pedang itu Resi Amista yang mencurinya, Paramita? Kalau bukan dia, siapa lagi, Kakang? Bukankah yang menempati Bukit Tengkorak adalah Resi Amista? Dan bukankah kita pernah menginap di sana? Jadi jelas, aku rasa Resi Amista lah yang mencuri pedang itu. Dia sengaja membuat sirap untuk mencuri pedang itu. Lalu kalau memang benar Resi Amista yang mencuri pedang itu, apa yang akan kau lakukan? Kita harus menyusul Kak Wulan ke Bukit Tengkorak, Kakang. Aku merasa sangsi atas kekuatan Kak Wulan melawan Resi Amista. Resi Amista bukanlah resi yang mempunyai ilmu rendah, Kakang. Dia seorang pertapa yang sudah mumpuni. Benar. Aku pun mempunyai pikiran begitu, Paramita. Kita memang harus menyusul Kak Wulan. Kalau begitu, kita berangkat sekarang saja, Kakang. Dan kita tidak perlu izin dengan Kakang Purbaya, karena aku khawatir dia tidak mengizinkan kita. Terserah kaulah. Yang penting, sekarang kita bisa menyusul Kak Wulan sebelum segalanya jadi terlambat. Iya, Kakang. Kalau begitu, ayolah. Aku tidak menyangka Resi Amista tokoh jahat itu masih saja menginginkan pedangku. Dan juga yang membuatku tak habis pikir, kenapa dia berada di Bukit Tengkorak? Apakah dia mempunyai hubungan dengan Resi Hati Suci? Kelihatannya tingkah laku kedua tokoh itu sangat mencurigakan sekali. Hiya, hiya, hiya! Mudah-mudahan saja Resi Amista masih berada di Bukit Tengkorak itu. Aku tidak menginginkan pedang itu jatuh ke tangan pendekar seperti Resi Amista. Pedang itu sangat berbahaya. Kalau saja aku tak segera mengambilnya kembali, berarti malapetaka bagi dunia persilatan. Benar saja dugaan Anting Wulan. Tak jauh dari tempat dia berkuda, nampak seorang gadis tengah lari dengan sempoyongan. Bajunya kelihatan robek-robek dan wajahnya nampak kusam. Ia terus berlari sementara 4 orang berjubah hitam mengejarnya dengan nafsu birahi. Hai, aku seperti mendengar orang berteriak-teriak minta tolong. Hup! Suara itu datangnya dari arah utara. Aku akan mencoba ke arah itu. Hiya, hiya, hiya! Mau kemana kau, manis? Jangan lari. 4
4 orang berjubah itu masih terus mengejar. Dan ketika salah seorang di antaranya melompat dan mencoba menyentuh gadis itu, tiba-tiba saja mendarat sebuah tendangan menghantam kedua tangannya. Kurang ajar. Siapa kau, setan betina? Tidak pantas rasanya kau menyebut aku dengan kata-kata setan. Seharusnya kaulah yang pantas disebut setan dan etik kemanusiaan. Tingkah laku kalian dan kelompok-kelompok kalian hanyalah membuat huru-hara dan malapetaka. Ternyata sepak terjang orang-orang jubah hitam jadi perhatian. Iya, perhatian bagi rakyat yang lemah. Dan hal itu sungguh memalukan. Seharusnya kalau kalian ingin menjadi pusat perhatian, buatlah yang baik dan berguna. Jangan bisanya hanya meresahkan rakyat kecil yang lemah. Berdebah, terlalu banyak bicara kau wanita binal. Aku bukan ingin banyak bicara, tapi aku ingin membela kebenaran dan membela rakyat yang lemah, seperti hanya wanita itu. Jadi kau bermaksud menyelamatkan dia? Apakah aku tak salah dengar? Sampai sejauh mana si kepandianmu, Nona? Aku tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Dan juga kekuatan aku tidak punya. Tapi kalau cuma untuk menjatuhkan kalian, aku rasa aku pun masih mampu. Wanita sombong. Kalau begitu terimalah seranganku ini. Mau mengadu kekuatan juga rupanya kalian. Baik, ini. Dengan melawan 4 orang berjubah hitam, Anting Wulan berkelit ke sana kemari sambil kemudian menghajar ke-4 orang itu dalam seketika. Lumayan juga permainanmu, Nona. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pertarungan ini, kalau boleh aku tahu, siapa namamu? Bukan main. Baru kali ini aku menghadapi penjahat kemudian menanyakan namaku secara sopan. Apakah pertanyaanmu itu hanyalah akal bulusmu? Atau barangkali sebentar lagi kau akan menyerah, lalu kemudian kau akan menjelaskan siapa pimpinan jubah hitam begitu? Berdebah keparat. Ternyata kau tidak bisa diajak bicara dengan tenang. Kata-katamu terlalu sombong, Nona. Baiklah, kalau kau tak mau menjawab pertanyaanku, rasakan ini. Sungguh, darah tinggi sekali kau jubah hitam. Perkelahian kembali terjadi. 4 orang jubah hitam yang baru saja terkena hajaran Anting Wulan kini bangkit kembali, dan perkelahian kali ini kelihatan bertambah ganas. 4 orang berjubah hitam itu mencabut pedangnya. Kita tinggalkan dulu sementara pertarungan antara Anting Wulan dan 4 orang berjubah hitam. Sekarang kita beralih pada perjalanan Paramita dan Karmapala yang akan menyusul Anting Wulan ke Bukit Tengkorak. Kia. Paramita, betapapun dalamnya penderitaanmu, aku masih mencintaimu. Tetapi, kenapa kau masih saja tak mau mengerti perasaanku? Apalagi sebenarnya yang kau ragukan? Paramita. Tidak kusangka Kakang Karmapala begitu memperhatikan aku. Apakah aku pantas membalas cinta Kakang Karmapala sementara aku dalam keadaan nista? Tidak, Kakang. Aku tidak ingin membuat kau kecewa di kemudian hari. Dan aku pun tidak ingin jika suatu saat ada perselisihan, lantas kau mengungkit-ungkit penderitaanku. Tapi aku jadi serba salah kalau aku tak membalas cinta Kakang Karmapala. Dia pasti akan jauh dariku. Sementara aku membutuhkan seorang teman yang mau mengerti dengan keadaanku ini. Sang Hyang Agung, kenapa aku begitu terpojok oleh persoalan-persoalan yang begitu rumit dan memusingkan? Adik Paramita, ayo. Kelihatannya kau berkuda sangat lambat sekali. Padahal kita sudah harus bisa menyusul Kak Wulan. Apa yang kau pikirkan? Banyak, Kakang. Pada saat-saat ini, aku begitu banyak persoalan dan juga cobaan. Sampai aku sendiri tak kuasa menanggung itu semua, Kakang. Mita, apakah kau lupa dengan nasihat Kak Wulan dan kakek Mamang Kuraya? Aku masih ingat, Kakang. Tapi apakah cuma dengan bersabar dan hati tabah persoalan itu dapat selesai?
Begitu banyak sekali persoalan pahit yang berkecamuk di dalam hatiku, Kakang. Sampai-sampai aku tidak percaya dengan kesabaran dan ketabahan. Rasanya aku mulai muak dengan hidup ini. Mita, kalau bukan dengan ketabahan dan kesabaran, lantas kita mau apa lagi? Tak ada cara lain yang dapat kita lakukan sebagai makhluk jika ditimpa musibah, selain dengan tabah dan sabar menerima kenyataan. Kalau hanya dengan bicara, kelihatannya memang mudah, Kakang. Tapi kenyataannya, setelah saya coba untuk tabah dan sabar, ternyata masih saja begini. Bahkan sama sekali tidak bisa, Kakang. Paramita, yang namanya menjadi orang sabar bukan dilihat dari waktu sampai mana batas kesabaran itu. Tidak. Kesabaran di sini dalam arti kita bisa menerima musibah atau cobaan dengan lapang dada. Dan kita juga harus memahami bahwa musibah ini datangnya dari Yang Maha Agung, bukan semata-mata datang begitu saja. Kalau menurutmu kau telah coba untuk sabar dan tabah, menerima kenyataan kemudian kamu tidak bisa, itu belum, Mita. Selama kau belum merasa tenang dan tentram, maka apa yang kau lakukan itu belum tercapai. Dan bukannya tidak bisa, jadi aku harap janganlah kau salah menafsirkannya. Oh, benarkah apa yang dikatakan Kakang Karmapala? Hiya, hiya, hiya! Hei, Mita, tunggu! Hiya, hiya, hiya! Sendiri dengan apa yang dikatakannya, dan kata-kata Karmapala begitu menyentuh hatinya. Entah karena apa, kemudian Paramita melarikan kudanya dengan kencang. Mita, Paramita, tunggu! Hiya, hiya, hiya! Apa yang telah terjadi terhadap Paramita? Kenapa ia meninggalkan aku? Apakah kata-kataku itu telah menyinggung perasaannya? Hiya, hiya, hiya! Malu dengan Kakang Karmapala atas kata-kataku tadi. Ya, kesabaran atau ketabahan memang tidak bisa diukur oleh waktu. Aku memang belum bisa bersikap untuk tabah dan sabar. Kakang Karmapala, cara berpikirmu sangat luas sekali. Berbeda denganku yang cengeng dan seperti anak-anak. Kasihan Kakang Karmapala mengejarku dengan begitu cemas. Hiya, hiya, hiya! Paramita, kenapa kau meninggalkan aku? Apakah kata-kataku itu ada yang menyinggung perasaanmu? Tidak, Kakang. Justru sebaliknya, aku yang malu. Berbicara tanpa melihat keadaan. Aku malu atas sikap Kakang. Apalagi kalau aku mengingat tindakanku waktu itu. Ketika aku dekat dengan Resi Amista. Sungguh memalukan, Kakang. Dulu aku begitu mengharapkan sekali cinta Kakang Purbaya. Padahal dia sama sekali tidak menyukai aku. Sungguh naif sekali tingkah lakuku. Aku seperti mengharapkan bulan jatuh di pangkuanku. Seharusnya aku berpikir bahwa tindakan seperti itu tak layak bagi seorang wanita yang mengharapkan cinta seorang lelaki dengan cara merayu dan mendekati. Memalukan. Memalukan sekali. Adik Mita. Kakang, semula aku merasa bangga dan berkeyakinan bahwa yang melakukan aib ini adalah Kakang Mas Purbaya. Tapi ternyata bala telah menimpa aku. Yang melakukan bukanlah Kakang Mas Purbaya. Memalukan. Adik Mita, kenapa kau masih saja memikirkan hal itu? Bukankah kau sudah akan mencoba untuk tabah dan mau menerima nasib burukmu? Lupakanlah. Bagaimana aku bisa melupakannya, Kakang? Sementara benih dari orang yang kubenci mendekam dalam kandunganku. Bila aku ingat nama dan wajah Cekar Pawon, cicik rasanya. Kakang, selama ini setelah aku menderita dan ditimpa musibah, hanya Kakanglah orang yang dekat denganku. Jadi aku harap Kakang jangan sampai meninggalkan aku. Iya. Kenapa Kakang mundur? Apa
apakah Kakang keberatan dengan keinginanku? Atau barangkali Kakang sudah mulai tidak menyukai kehadiranku? Bukan itu maksudku, Mita. Aku sangat menyukai sekali kau minta tolong padaku. Dan aku pun sudah tidak menganggap siapa-siapa lagi terhadapmu. Tapi apakah layak aku mendampingimu sementara kau tidak mencintai aku? Kalau kau adikku, mungkin itu lain halnya. Kakang, apakah Kakang masih mengharapkan cintaku? Padahal Kakang tahu aku telah ternoda aib yang amat menjijikkan. Dan apa gunanya mencintai seseorang wanita yang sudah tidak mempunyai kegadisan, Kakang? Mita, aku benar-benar masih mengharapkan balasan cintamu. Aku tak peduli dengan keadaanmu. Yang jelas, aku mencintaimu lahir batin. Bagiku, untuk mencintai seseorang wanita, aku tidak butuh kekurangan atau kelebihan dari wanita itu. Yang jelas, aku menyintai begitu juga halnya terhadapmu. Apapun adanya kamu, aku tetap menyintai. Sekali lagi aku katakan, aku sangat menghargai cinta Kakang. Tapi itu bukan berarti aku akan cepat-cepat membalas cinta Kakang. Dan juga bukan mau menolak cinta Kakang. Entah kalau suatu saat nanti. Kakang, aku masih mempunyai luka yang amat parah di batinku. Aku perlu waktu untuk mengobatinya, Kakang. Kalau ketenangan sudah kudapatkan, bukan mustahil aku akan menerima cinta Kakang. Amat sulit rasanya menanti hal itu. Seperti apa yang kau katakan tadi, bagai menunggu bulan jatuh di pangkuan. Dan kenyataannya, itu tak akan terjadi. Tidak, Kakang. Untuk Kakang, segalanya lain. Aku bisa membalas cinta Kakang. Tapi, aku butuh waktu yang panjang, Kakang. Baiklah, Paramita. Sampai kapanpun kau mau membalas cintaku, aku akan menantinya. Terima kasih, Kakang. Kalau Kakang mau menyelami perasaanku. Dan aku pun mengharapkan agar kamu jangan mengingat-ingat kembali musibah yang telah menimpamu. Semua itu hanya akan membuat tidak menentu dan pikiran guncang. Aku akan berusaha untuk tidak mengingatnya, sekalipun hal itu sulit kulakukan, Kakang. Dan aku tidak ingin Kakang jauh dari sisiku, karena hanya Kakanglah tempat aku mengadu. Iya, Mita. Asal kita pun bisa saling mengerti. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita. Baik, Kakang. Hiya, hiya, hiya. Keduanya pun kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara itu di tempat lain, di mana Anting Wulan tengah bertarung, saat itu perkelahian masih saja terus berlangsung, walaupun belum ada yang jatuh di antaranya. Cukup jenuh juga aku bertarung dengan cecurut-cecurut bodoh ini. Sebaiknya aku selesaikan sekarang juga mereka. Hiat! Hiat! Dengan hanya beberapa jurus saja, 4 orang jubah hitam pun tersungkur tak berdaya. 3 orang di antaranya tewas termakan pedangnya sendiri. Sementara yang seorang lagi kelihatan ketakutan melihat Anting Wulan menghampirinya. Jangan! Jangan kau bunuh aku, Nona Pendekar. Jangan. Ternyata sesumbarmu yang barusan itu hanya setai kuku. Sungguh memalukan sekali jubah hitam. Jubah hitam yang selalu membuat gempar dan menganiaya rakyat, ternyata keberaniannya sama sekali tidak ada. Kalian orang-orang jubah hitam tak lebih dari iblis-iblis pengecut. Ampun, Nona Pendekar. Ampun, jangan bunuh aku. Sekarang aku mau tahu, bagaimana rasanya kalau orang lemah ditindas dan dianiaya? Apakah rasanya sama seperti apa yang kau rasakan? Ampun, jangan. Jangan kau aniaya aku, Nona. Ampun. Tenang, tenang. Bukan aku yang akan menganiaya kamu, tapi gadis itu. Kasihan. Mungkin dia pun mau tahu bagaimana rasanya dipukul, ditendang, atau dihajar dengan sebilah pedang. Ampun, jangan. Aku insap, Nona. Nona, siapa namamu? Ningrum, Kak. Ningrum, bagus.
bagaimana perasaanmu ketika jubah hitam menganiayamu? Saya takut. Dan saya merasa sakit ketika mereka menampar saya. Oh ya? Nah, sekarang manusia yang bernama jubah hitam itu sudah tidak berdaya. Sekarang balaslah sakit hatimu. Tamparlah sepuasmu. Kemudian buatlah dia jadi lebih ketakutan seperti apa yang pernah ia lakukan terhadapmu. Saya takut, Kak. Untuk apa kau jadi orang penakut? Kalau kau masih saja mempunyai jiwa penakut, maka kau akan mengalami hal seperti tadi, dikejar dan kemudian ditampar. Mungkin entah apa lagi yang akan kau alami. Nah, perlakukanlah dia seperti apa yang pernah dia lakukan terhadapmu. Ampun, Nona Pendekar. Janganlah pukul saya. Ampun, saya sudah lemah. Ampun, jangan nampar saya. Ningrum, ayo lakukanlah. Dia sudah tak berdaya seperti kau juga ketika dikejar mereka. Ayo. Tanpa bisa membantah keinginan Anting Wulan, wanita yang bernama Ningrum ini terus melangkah mendekati jubah hitam yang sudah tak berdaya dan tersungkur di tanah. Dan ketika Ningrum mulai mendekati jubah hitam, amarahnya pun memuncak. Dengan tanpa mempedulikan siapa-siapa lagi, Ningrum memukul dengan membabi buta. Jubah hitam terkapar tak berdaya, sementara Ningrum menangis terisak-isak dalam keadaan lemah. Kenapa kau menangis, Ningrum? Kenapa? Saya teringat adik saya, Kak, yang telah dibunuh oleh orang-orang jubah hitam. Saya sekarang merasa sedikit puas bisa memukul jubah hitam walau dalam keadaan tak berdaya. Adik kandung saya telah diperkosa dan dibunuh. Dan saya melihat kejadian itu dengan mata kepala saya sendiri, Kak. Sungguh malang sekali nasib adikmu itu. Sekarang, tenanglah. Tenanglah kau di sana. Aku mau menanyakan kepada jubah hitam, siapa biang keladi dari mereka? Baik, Kak. Ampun, Nona Pendekar. Ampun. Baik. Aduh. Aku akan mengampunimu. Asal kau mau menjelaskan siapa biang keladi dari jubah hitam. Iya, ampun saya tidak tahu, Nona Pendekar. Sungguh, saya tidak tahu. Oh, masih mau mungkir dan mencoba-coba menutup rahasia? Tidak. Baiklah, kalau begitu aku punya cara lain untuk membuka mulutmu. Ningrum, ambil pedang yang terletak di tanah itu. Baik, Nona Pendekar. Jangan. Baiklah, aku akan... Kurang ajar. Siapa yang telah berani membunuh dia? Hup, hup. Kurang ajar. Aku telah kehilangan jejak. Susah sekali rasanya mengungkap rahasia dari jubah hitam. Sebaiknya aku kembali saja ke gadis itu. Hup, hup. Bagaimana, Kak? Apakah orang yang melempar senjata rahasia itu Kakak temukan? Gagal. Orang itu menghilang begitu cepat. Ya, sudahlah. Nanti akan terungkap. Sekarang, kau akan kemana? Kembali ke rumah, Kak. Rumahmu di mana? Dekat lereng Bukit Tengkorak. Di bawah lereng itu memang banyak rumah para penduduk. Nah, di salah satu rumah itulah orang tua saya tinggal. Kakak sendiri mau kemana tujuannya? Ke Bukit Tengkorak. Ke Bukit Tengkorak? Bukankah di tempat itu 2 hari yang lalu telah ada sebuah pertemuan besar? Apakah kakak waktu itu tidak datang? Sehingga kakak mau pergi ke Bukit Tengkorak? Tidak. Aku ke sana bukan untuk menanyakan pertemuan besar atau mau bertemu dengan Resi Hati Suci. Yang jelas, aku ke sana ada keperluan yang sangat penting. Kalau kakak tidak keberatan, saya akan mengajak kakak. Wulan, ya. Kak Wulan. Ya, Kak Wulan, mampir sebentar ke pondokku. Lagi pula, saya lihat suasananya mulai agak gelap. Mungkin akan turun hujan. Bagaimana, Kak? Baiklah. Untuk menghormati ajakanmu, aku mau mampir. Ayo, hup. Naiklah ke kudaku. Baik, Kak. Hup. Hiya, hiya, hiya.
sekali. Masalah ini menyangkut ketentraman dunia persilatan dan juga ketentraman tanah Pasundan. Sepertinya begitu mengerikan sekali. Bukan sekedar mengerikan, tapi memang benar-benar mengerikan. Pedang pusakaku telah dicuri seseorang. Lalu, siapa yang mencuri pedang itu? Apakah Kakak Wulan sudah mengetahuinya? Aku tidak mengetahui, tapi itu hanya dugaanku saja. Dan aku yakin, dialah yang mencuri pedangku. Aneh. Apakah di tempat itu telah tinggal 2 orang tokoh? Yang baik bernama Resi Hati Suci dan seorang tokoh jahat. Kak Wulan, apakah Kakak Wulan yakin di Bukit Tengkorak itulah tinggalnya penjahat yang mencuri pedang Kakak? Iya, kenapa? Bukankah di tempat itu tinggal seorang Resi Hati Suci yang baik dan mengemban dharma? Jadi menurutku, bagaimana mungkin di tempat itu ada orang jahat? Ningrum. Kita jangan mudah percaya dengan penampilan seseorang yang rapi dan sopan kalau kita sendiri belum jelas benar siapa orangnya. Bisa saja kau bilang saat ini Resi Hati Suci baik, tapi suatu saat bila tiba-tiba jahat, bagaimana? Dan juga bukanlah hal yang mustahil jika Bukit Tengkorak yang kau anggap suci dan bersih itu ada sebuah kejahatan yang tercongkol. Iya, benar juga kata-kata Kak Wulan. Nah, sekarang kau janganlah terlalu mudah menilai seseorang itu baik, padahal belum tahu siapa orang itu dan bagaimana tingkahnya. Iya, Kak. Hea! Hei, aku mendengar dengus nafas seorang di atas pepohonan itu. Siapa? Apakah orang itu adalah kawan-kawan dari si jubah hitam yang terbunuh? Baiklah, akan kudiamkan saja dulu. Hea! Iya. Kelihatannya wanita yang bernama Anting Bulan itu telah mengetahui bahwa aku membuntutinya. Iya, benar-benar hebat wanita itu. Kalau begitu, terpaksa aku harus menyingkir dulu. Yang jelas, sekarang aku sudah tahu kemana tujuannya. Hop! Aku mendengar orang itu pergi. Apakah benar orang itu tidak membuntuti aku lagi? Sebaiknya ku percepat saja langkah kudaku ini. Nah, Tunggul, ayo percepat langkahmu. Hea! Nah, Ningrum, berpeganglah erat pada pinggangku. Hea! Aku harus cepat-cepat sampai ke Bukit Tengkorak hari ini juga, sebelum Anting Wulan yang sampai duluan. Hop! Sungsang Geni kemudian menggunakan ajian lari cepatnya untuk sampai cepat ke Bukit Tengkorak. Sementara itu di Bukit Tengkorak sendiri, nampak Kalarokso dan Kalajabang sedang menghukum seorang anak buahnya yang gagal dalam melakukan tugasnya sebagai jubah hitam. Goblok, bodoh. Masa hanya melakukan tugas kecil begitu saja kau gagal? Apa yang menyebabkan kau tak berhasil melaksanakan tugas itu? Ayo, cepat bicara. Iya, Kakang. Aku gagal melakukan tugas itu karena Parang Pungkur orang yang hebat. Dia hebat bukan karena ilmunya saja, tapi juga cara bicaranya, Kakang. Dia pandai memutarbalikkan pembicaraan sehingga aku gugup dibuatnya, Kakang. Iya. Seandainya kau tak gugup dan pandai bicara, apa yang akan terjadi? Entahlah, aku tidak tahu, Kakang. Seandainya aku tidak gugup, entah berhasil atau tidak. Wah. Bagus. Jadi dengan cara begitu pun kau tak bisa meyakinkan dirimu. Luar biasa. Sekarang aku mau bertanya kepadamu. Apa hukumannya bagi seorang anak buah jika melakukan tugasnya ia gagal? Artinya tidak berhasil. Ayo jawab. Apa hukumannya? Aku tidak tahu, Kakang. Barangkali akan diberi tugas yang lain, Kakang. Itu berarti belum diberi hukuman. Yang aku inginkan, bagaimana kalau orang yang kutugaskan gagal kemudian diberi hukuman? Nah, hukuman apa yang cocok?
yang pantas dan yang tepat. Ayo, jawab yang jelas, Kunyuk. Anu Kakang, aku tidak tahu Kakang. Goblok. Bagaimana kalau hukuman mati? Jangan Kakang, jangan. Jangan tenang, Kakang. Tenang Brenda, tenang. Aku kan belum melakukannya. Hukuman itu akan kuringankan sedikit. Tapi bukan berarti hukuman lain. Aku menginginkan tetap hukuman mati. Aku memberi keringanan, yaitu kau harus melawanku. Kalau kau tak sanggup, berarti kau akan mati. Tapi kalau kau sanggup, maka kau akan kubebaskan. Nah, bagaimana? Ringan kan? Jangan Kakang, itu sama saja membunuhku Kakang. Mana mungkin aku sanggup melawan Kakang. Ilmu Kakang lebih hebat dan lebih tinggi. Aku pasti jelas kalah Kakang. Aduh. Terima kasih Brenda. Kau telah memujiku dengan setinggi langit. Tapi aku tetap akan memaksamu untuk melawanku. Nah, ambillah sebilah pedang itu. Ayo cepat. Jangan hanya duduk di situ saja. Ayo bangun. Tolonglah Kakang. Jangan. Lebih baik berikanlah tugas yang baru bagiku Kakang. Pasti tugas itu akan berhasil Kakang. Sudah. Tolong, jangan Kakang. banyak mulut. Ambil pedang itu. Atau aku akan menghukummu dengan sekaligus membapatkan pedang ini tanpa harus kau beri perlawanan. Ayo. Keparat. Rupanya tak ada cara lain kecuali dengan melawannya. Baiklah. Ya, bagus. Aku suka caramu itu. Mudah-mudahan kau berhasil merobohkan aku, Brenda. Sudahlah. Jangan banyak mulut, Kakang. Percuma aku memohon dan mengeluh. Tapi tetap saja hukuman ini yang kau inginkan. Baiklah. Lebih baik aku mati daripada mendapat perintah jahat lagi dari kalian. Dasar manusia-manusia iblis yang tidak mempunyai rasa iba. Tunggu Brenda. Rupanya kau berani juga sesumbar seperti itu. Kau punya kehebatan, Brenda. Aku tidak mempunyai kehebatan apa-apa yang patut kubanggakan. Aku hanya mempunyai nyali seorang penakut. Tapi kalau maut sudah dia mengintai, maka aku tak akan beranjak, Kakang. Dan aku akan menerima kenyataan kalau akhirnya aku harus mati di tangan penjahat tengik macam kalian, Kakang. Brenda, apa kau pikir? Kau pun bukan seorang penjahat, seorang penipu, Setan alas. Kau mau bilang bahwa kau adalah orang suci? Tidak, aku tidak berkata itu, bahwa aku orang suci. Tidak ada manusia di jagat raya ini yang suci. Sekalipun kalian membuat perkumpulan hati suci. Suci apanya? Perbuatan kalian saja sudah menentang kehendak Sang Agung. Aku memang penjahat, seperti kalian. Tapi sekarang aku mau sadar. Dan biarlah rasa sadarku datang setelah maut berada di pintu kematianku. Sudahlah Kakang, tidak ada gunanya banyak omong. Semuanya itu akan menjadi percuma dan tidak bisa menghapuskan keinginanmu. Ayolah Kakang, kita mulai lagi bertarung sampai mati. Brenda, suatu ketulusan yang luar biasa. Sepanjang aku memiliki anak buah, ternyata hanya kaulah yang paling menonjol, setan alas. Nah, terimalah ini. Tidak sia-sia aku menyuruhmu sebagai penghasut. Tapi tugasmu itu hanya menjadi sia-sia, Brenda. Kalarokso menghajar dengan garangnya. Namun begitu Brenda masih bisa berkelit dan menangkis tusukan-tusukan Kalarokso. Pertarungan itu pun akhirnya tak berlangsung lama. Serangan-serangan Kalarokso yang gencar akhirnya dapat menyudahi pertarungan itu. Ketika Brenda akan merunduk untuk menghindari tendangan Kalarokso, rupanya itu hanya sebuah tipuan Kalarokso. Tiba-tiba saja seketika itu juga pedang Kalarokso berkelebat menembus lambung Brenda.
kembali nasibmu, Brenda. Kakang, berarti teror kita untuk menghancurkan pengemis tongkat merah telah gagal. Apa rencana kita selanjutnya, Kakang? Dan bagaimana kalau Resi Amista mengetahuinya? Iya, mungkin Resi pun akan marah melihat kegagalan ini. Aku sendiri tidak tahu apa rencana kita selanjutnya, Di. Tapi huru-hara iblis jubah hitam harus tetap berlangsung. Benar, Kakang. Bagaimana kalau aku menemui beberapa temanku dekat hutan yang tak jauh dari kota raja? Mereka pun para penjahat, Kakang. Jelasnya para perampok yang juga selalu bikin ulah, walaupun tidak seganas jubah hitam. Iya. Lalu apa gunanya kau datang menemui temanmu itu, Di? Bukankah Kakang ingin menjatuhkan nama baik pengemis tongkat merah? Kalau Kakang mau, aku bisa meminta bantuannya. Kalau tugas yang dijalankan Brenda gagal, maka teman-temanku lah yang akan menyamar sebagai pengemis. Kemudian mereka membuat ulah agar para pengemis tongkat merah jadi dibenci dan dihina. Dengan begitu, nama pengemis tongkat merah akan rusak, bahkan kandas, Kakang. Bagaimana? Iya. Bagus, Di. Itu suatu usul yang bagus. Di, kenapa teman-temanmu itu tidak mau bergabung sekaligus bersama kita? Tidak, Kakang. Mereka mempunyai perkumpulan sendiri dan ketua sendiri. Manusia-manusia seperti temanku itu wataknya sangat sulit dimengerti, karena rata-rata tingkahnya seperti orang kurang waras, Kakang. Pantas saja. Siapa nama teman-temanmu itu, Di? Kalau yang lain aku tidak begitu jelas. Hanya ketuanya saja, kawan dekatku, Wong Sableng namanya. Wah, lalu kapan kau akan berangkat ke hutan itu, Di? Mungkin besok pagi, Kakang. Aku masih menunggu kabar dari Sungsang Geni, dan aku pun akan mengajak dia untuk menemui Wong Sableng. Wah, iya, baiklah, Di. Iya, akhirnya sampai juga di Bukit Tengkorak. Untunglah, aku lebih dulu sampai. Tentu Anting Wulan akan berbuat sesuatu di sini. Aku akan langsung ke pondok Kakang Kalarekso. Iya, itu dia mereka. Sungsang Geni. Kakang. Ya, kelihatannya kau tergesa-gesa sekali. Ada apa? Apakah ada seseorang yang mengejarmu? Tidak, Kakang. Aku tergesa-gesa. Ada sesuatu yang harus kusampaikan pada Kakang dan Resi Amista. Ada kabar apa? Kelihatannya sangat penting sekali. Oh, bukan sekedar penting, Kakang. Dan ini memang harus disampaikan. Tadi, ketika aku sedang melakukan perjalanan untuk kemari, aku melihat 4 orang anak buah kita, jubah hitam, bertarung dengan seorang wanita. Kalau tidak salah, namanya Anting Wulan. Anting Wulan? Iya. Aneh. Bukankah mereka sudah kembali ke Mataram? Tidak, Kakang. Yang jelas itu adalah Anting Wulan. 4 orang anak buah kita yang melawan dia, semua kalah. Bahkan 3 di antaranya tewas. Yang seorang lagi hampir saja membocorkan rahasia kita. Untunglah, aku segera datang. Dan kututup mulutnya dengan senjata rahasiaku. Dan satu hal yang lebih penting, Kakang. Anting Wulan akan datang ke Bukit Tengkorak ini. Dia akan datang kemari? Iya. Untuk apa dia datang kemari? Yang aku dengar, ketika ia sedang berbicara dengan orang yang ditolongnya, dia datang ke tempat ini untuk merebut pedang ular emas yang dipegang oleh Resi Amista. Dari mana dia tahu bahwa pedang ular emas itu Resi Amista yang mengambilnya? Entahlah, Kakang. Yang aku tahu hanya demikian. Kalau begitu, Kakang, sekarang juga kita harus memberitahukan Resi Amista. Iya. Jangan sampai hal ini terlambat. Baiklah, ayo. Tunggu, Kakang. Bagaimana dengan mayat Brenda? Oh iya. Sungsang. Iya. Bereskan mayat itu. Baik, Kakang. Senja pun kemudian berlalu, dan malam perlahan-lahan mengintip merangkak memasuki waktu. Suasana mulai terlihat gelap dan rembulan muncul malu-malu. Malam itu, Kalajabang dan Kalarokso belum berani masuk ke pondok Resi Amista karena saat itu Resi Amista sedang melakukan semedi.
Hati Kalajabang jadi resah, begitu juga Kalarokso. Akhirnya, Kalajabang pun memberanikan diri untuk mengetuk pintunya. Ya, lebih baik ku ketuk saja pintunya. Mudah-mudahan saja Resi tidak marah dan semadinya sudah selesai. Adi, tunggu. Apa yang akan kau lakukan? Aku harus mengetuk pintunya, Kakang. Hal ini harus disampaikan cepat-cepat. Jangan sampai terlambat, Kakang. Tunggu dulu, Di. Sekalipun berita itu penting, tapi kalau pintu resi ini tertutup, artinya resi sedang semedi dan tidak boleh diganggu. Kita bukan ingin mengganggunya, Kakang. Tapi kita akan memberitahukan sebuah kabar penting. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba Resi Amista marah kalau kita mengetuk pintunya? Kita beritahukan saja segera bahwa kita akan menyampaikan kabar penting. Aku jadi serba salah. Kalau disampaikan, kita takut mengganggu semedinya. Dan tentu sedikitnya Resi akan marah. Tapi kalau ditunda dulu berita ini sampai Resi selesai semedinya, pasti akan bahaya dan Anting Wulan akan segera datang. Wah, bingung aku jadinya. Sudahlah, Kakang. Kakang tenang saja di sini. Biarlah aku yang akan mengetuk pintu itu. Ya, terserah kau sajalah, Di. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah? Apakah yang terjadi di Pondok Resi Amista itu? Dan sampaikah perjalanan Anting Wulan ke Bukit Tengkorak? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dalam episode ke-20 dengan judul Angkara Murka. Sampai jumpa.